Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, soal nomor 2. Mal hikmatu min khalqil jinni wal insi? Apa hikmah dari diciptakannya jin dan manusia? Jawab, liya'murahum bi'ibadatihi, adalah untuk diperintahkan terhadap mereka jin dan manusia. Liya'murahumullahu bi'ibadatihi, agar mereka beribadah terhadap Allah. Jadi hikmah dan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk memerintahkan terhadap mereka beribadah terhadap Allah. Hal ini bukan maknanya bahwa Allah mentakdirkan bagi setiap hambanya untuk taat, tidak. Tidak. Dalam Al-Quran dijelaskan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jadi itu tugas atau perintah bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah terhadap Allah. Qala Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah Allah menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali Allah perintahkan terhadap mereka untuk beribadah. Jadi ini adalah hak Allah yang paling agung, hak Allah yang paling besar atas setiap hambanya. Apa? Yaitu adalah beriman terhadap Allah dan mentauhidkannya. Jadi itu bukan manusia diciptakan untuk sekedar makan, minum, tidur. Kalau demikian adanya, apa bedanya dengan munding, dengan kerbau? Jadi itu hak seorang anak atas orang tuanya adalah mengajarkan terhadap mereka tauhid, mengajarkan terhadap mereka ilmu agama, bukan hanya sekedar memberikan pakaian, memberikan makan, memberikan tempat tinggal. Kalau gitu doang, apa bedanya dengan miara anak? Ini apa bedanya? Jadi apa yang paling utama disampaikan atau diberikan terhadap seorang anak adalah tadi pelajaran, pengajaran terhadap akidah, terhadap tauhid, terhadap ilmu agama. Al-hadis, kemudian riwayat dari hadis. Haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah yang paling atas setiap hamba, ayya'buduhu, adalah agar hamba tersebut beribadah terhadap Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Rawahu asy-Syaikhani.
Hadis riwayat Asy-Syaikhani, siapa yang dimaksud di dalam hadis ketika dikatakan Asy-Syaikhan? Adalah Bukhari, Muslim. Adapun di dalam fikih ketika dikatakan Asy-Syaikhan, maka yang dimaksud, atau di dalam mazhab Syafi'i ketika dikatakan Asy-Syaikhani, maka yang dimaksud siapa? Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Jadi nanti kalau kalian belajar fikih lebih jauh lagi, lebih luas lagi, ini menurut pendapat Asy-Syaikkhani, maka yang dimaksud siapa? Al-Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Kalau dari kalangan para sahabat, siapa? Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar ketika dikatakan Asy-Syaikkhani di dalam konteks para sahabat, siapa yang dimaksud? Adalah Abu Bakar dan Umar. Itu hak atau kewajiban seorang hamba yang paling agung terhadap Allah adalah mentauhidkannya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, dari sini terdapat sebuah hadis yang dinilai sahih oleh sebagian ulama dan dinilai dhaif oleh sebagian ulama lainnya, bahwasanya Allah berfirman terhadap Nabi Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Kalau seandainya tanpa Muhammad, itu saya tidak akan menciptakan Anda. Kenapa? Karena nama Rasulullah sekalipun belum terlahir itu sudah ada di tiang-tiang arsy. Tertulis di situ nama Muhammad Rasulullah. Nah, dalam hadis tadi terhadap Nabi Adam, Allah berfirman, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Artinya apa? Bahwa Allah menciptakan dunia untuk menampakkan akan Rasulullah kemuliaannya, untuk menampakkan akan keagungannya, bahwa Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Nah, dari sini orang boleh mengatakan bahwa Muhammad adalah sebab adanya dunia ini. Dan ini adalah apa maknanya? Tasyrif, sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Nah, akan tetapi apa yang tidak boleh dikatakan? Gak boleh dikatakan bahwa Nur Muhammad adalah tercipta sebelum segala sesuatu, atau tidak boleh dikatakan bahwa Nur Muhammad adalah awal atau makhluk pertama yang Allah ciptakan. Jadi orang yang mengatakan pendapat ini biasanya mereka berdalil dengan hadis yang di dalamnya ada illah, ada cacat, yang makdzub, dusta. Jadi hadis tersebut hadis makdzub, dusta, yang mana dikatakan di dalam hadis tersebut yang disebut dengan hadis Jabir apa? Ini udah pernah kita pelajari. Katanya apa? Allahumma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir, khalaqahu min nurihi qoblal asya. Ini perkataan tidak ada maknanya. Kalau seandainya orang mengatakan itu hadis sahih berdasarkan kasyaf. Tahu kasyaf? Kasyaf itu semacam ilham, petunjuk terhadap wali. Kasyaf. Itu tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Oleh karena kenapa? Kasyaf yang menyalahi hadis Rasulullah itu tidak ada ibrahnya. Tidak bisa dijadikan pegangan. Tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan pegangan dan tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian selain dari itu juga bahwa hadis Jabir tadi
itu adalah hadis yang rokakah atau hadis yang apa? Rokakah teh kontradiksi. Hadis yang kontradiksi, dan para ulama mustalahul hadis mengatakan bahwa ar-rokakatu dalilul wada', bahwa kontradiksi atau rokakah itu adalah menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah maudhu'. Jadi maudhu' itu bukan dhaif. Kalau dhaif itu masih bisa digunakan di dalam fadhailul amal. Tapi hadis maudhu' itu adalah yang makdzub atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Semoga dapat dipahami bahwa tujuan diciptakan makhluk manusia dan jin, artinya tujuan diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah terhadap Allah. Ibadah butuh terhadap ilmu, maka jawabannya adalah dengan cara belajar, dengan cara mengaji, agar ibadah yang dikerjakan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.